Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah akuntansi bagi konsinya. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Safira Maharani sebagai moderator. Saya Winata. Saya Sabrina Rubani. Saya Rahayu Sukmalatifah. Saya Alina Syamul. Baiklah, saya akan membacakan materi dari kami. Rekening pembukuan atas transaksi konsinyasi atau penjualan HPP dan biaya bersangkutan diselenggarakan terpisah dari penjualan reguler. Rekening atas transaksi konsinyasi yang terpisah dari penjualan reguler mengacu pada suatu metode pencatatan akuntansi di mana transaksi penjualan barang konsinyasi dicatat secara terpisah dari transaksi penjualan barang secara reguler. Ini berarti setiap transaksi yang berkaitan dengan barang konsinyasi mulai dari pengiriman barang, biaya-biaya yang timbul hingga hasil penjualannya akan dicatat dalam akun yang berbeda dan terpisah dari akun penjualan biasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Winata. Selanjutnya, mengapa perlu dipisahkan? Yang pertama, laba rugi. Dengan memisahkan pencatatan perhitungan laba rugi atas penjualan konsinyasi akan lebih akurat. Kita dapat mengetahui secara pasti berapa besar laba rugi yang dihasilkan dari setiap transaksi konsinyasi tanpa campuran laba rugi dari penjualan reguler. Yang kedua, pengambilan keputusan. Informasi yang diperoleh dari pencatatan terpisah ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan karena perusahaan dapat mengevaluasi kinerja dari setiap produk yang dikirimkan secara konsinyasi dan memilih mitra bisnis yang paling menguntungkan. Akun yang digunakan yang pertama, piutang usaha konsinyasi, mencatat piutang yang timbul dari penjualan barang konsinyasi. Yang kedua, persediaan barang konsinyasi, mencatat nilai persediaan barang yang dikirim secara konsinyasi. Yang ketiga, beban pengiriman barang konsinyasi, mencatat biaya-biaya yang terkait dengan pengiriman barang konsinyasi. Yang keempat, komisi penjualan, mencatat komisi yang dibayarkan kepada pihak yang menjual barang konsinyasi. Dan yang kelima, pendapatan penjualan barang konsinyasi, mencatat pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang konsinyasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabrina. Adapun contoh kasus PT Maju Jaya konsinyasi mengirimkan 100 unit barang A dengan harga pokok unit 100 ke PT Sejahtera konsinyi untuk dijual. PT Sejahtera akan mendapatkan komisi sebesar 10% dari harga jual. Asumsi satu harga jual per unit barang A yang ditetapkan oleh PT Maju Jaya adalah 150.000. 2. PT Sejahtera berhasil menjual 80 unit barang A. 3. Biaya-biaya yang dikeluarkan PT Sejahtera untuk penjualan barang konsinyasi, ongkos kirim dan iklan sebesar 500.000. Pencatatan pada buku PT Maju Jaya. 1. Saat mengirimkan barang, debit persediaan barang konsinyasi 10 juta, piutang usaha PT Sejahtera 10 juta. 2. Saat menerima laporan penjualan, debit piutang usaha PT Sejahtera 12 juta, kreditnya pendapatan penjualan konsinyasi 12 juta. 3. Saat menerima pembayaran, debit kas bank 11 juta, kredit piutang usaha PT Sejahtera 11 juta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahayu Sukmalatifah. Pencatatan pada buku PT Sejahtera. Yang pertama, saat menerima barang, pada debit barang konsinyasi 10 juta, kemudian di kredit utang usaha PT Maju Jaya sebesar 10 juta. Yang kedua, saat menjual barang, di debit kas atau piutang sebesar 12 juta, kemudian kredit barang konsinyasi sebesar 10 juta. Pada kredit pendapatan komisi sebesar
1 juta. Kemudian beban penjualan sebesar 500.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alia Rasya. Penjelasan dari keseluruhan. Pertama itu pencatatan terpisah. Setiap transaksi konsinyasi dicatat dalam rekening yang berbeda sehingga mudah dilacak dan dianalisa. Yang kedua, pendapatan konsinyor. PT Maju Jaya hanya mengakui pendapatan saat barang terjual dan pembayaran diterima. Yang ketiga, pendapatan konsinyi. PT Sejahtera mengakui pendapatan komisi saat barang terjual. Dan yang keempat, biaya-biaya. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh konsinyi untuk penjualan barang konsinyi akan mengurangi jumlah pembayaran yang harus disetorkan kepada konsinyor. Cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.